Halo teman-teman, di video kali ini admin mau nyeritain film yang berjudul Road Trip Romance. Film ini menceritakan tentang seorang wanita yang tiba-tiba aja bertemu dengan seorang pria yang merupakan musuh bebuyutannya waktu mereka berdua masih SMA. Lalu pada suatu ketika, pria dan wanita ini sama-sama ingin pulang ke kampung halaman, dan karena suatu kejadian, mereka berdua akhirnya terpaksa berangkat bersama-sama. Di tengah perjalanan, pria dan wanita ini ternyata harus menghadapi banyak rintangan yang membuat mereka teringat kenangan di masa lalu kalau sebenarnya mereka berdua saling menyukai. Nah, kira-kira bagaimanakah kisah pria dan wanita ini selanjutnya? Yuk langsung aja admin mulai alur cerita filmnya. Cerita film ini berawal dari seorang wanita cantik bernama Megan yang sedang telepon-teleponan dengan adiknya yang bernama Blair. Beberapa hari ke depan, Blair diceritakan akan menikah dengan tunangannya, sehingga Megan yang lagi berada di kota Denver harus kembali ke rumah orang tuanya yang berada di Wichita. Setelah menutup telepon dari adiknya, Megan lalu masuk ke sebuah kantor supermarket untuk memasarkan usahanya yang menjual mainan tradisional bagi anak-anak. Kebetulan hari ini Megan ada janji dengan pemilik supermarket bernama Leanne, tapi ternyata Leanne ada pertemuan dengan klien lain yang membuat Megan cemas karena dia harus segera pulang. Nope, this is my only stop in Denver. Still with her 9 o'clock, but shouldn't be too long. Would you like a water? Setelah menunggu beberapa lama, Megan akhirnya melihat Leanne keluar dari kantor bersama seorang pria bernama Alden. Ternyata Megan dan Alden ini dulunya adalah teman SMA, dan sekarang mereka berdua sama-sama merupakan pengusaha mainan yang ingin memasarkan produk mereka lewat supermarket. Ketika Megan berbicara dengan Leanne, dia lalu menunjukkan beberapa contoh mainan tradisional yang menurutnya sangat cocok untuk menjauhkan anak-anak dari gadget. Megan pun merasa yakin kalau mainan tradisional ini akan booming di pasaran, tapi di satu sisi Leanne masih ragu-ragu dan selalu berhati-hati memilih suatu produk yang dijual di supermarketnya. People nowadays, especially children, they're turning off chain of family-owned department stores in the region because... Setelah keluar dari kantor tersebut, Megan kemudian memberitahu Blair kalau dia bertemu Alden yang merupakan saingannya di sekolah. Di sana, Megan bercerita kalau Alden juga memiliki bisnis mainan, dan karena mereka berdua bersaing lagi dalam mendapatkan klien, dia jadi teringat tentang persaingan mereka waktu masih SMA. Ketika akan berangkat ke bandara, Megan tiba-tiba mendapat kabar kalau bandara di kota Denver sedang ditutup, jadi dia nggak bisa naik pesawat ke Wichita. Megan pun lalu memiliki ide untuk pergi ke bandara kota sebelah dan berencana untuk menyewa sebuah mobil yang ternyata persewaan itu udah penuh dengan para pelanggan. Regional strike. So, Colorado Springs is... Blair, I'm gonna call you. Karena Megan buru-buru ingin pulang, dia kemudian mencoba untuk membujuk pegawai persewaan yang bernama Stella. Di sana, Megan memohon agar Stella mau menyewakan satu mobil untuknya, dengan alasan dia harus menghadiri pesta lajang dari adiknya yang akan segera menikah. It's just, I'm the maid of honor, and I would do anything for my little sister. Setelah Megan berhasil mendapatkan mobil, dia tiba-tiba aja bertemu lagi dengan Alden yang ingin menumpang untuk menuju ke bandara kota sebelah. Ternyata Alden juga harus pulang ke rumah orang tuanya yang berada di Wichita, sehingga dia berusaha untuk membujuk Megan dengan iming-iming akan membelikan tiket pesawat gratis. It's a retirement party. The entire family's gonna be there. Everyone's flying. I call shotgun. Di tengah perjalanan, Alden dan Megan kemudian bercerita kalau mereka sama-sama merantau di kota Seattle. Namun pada saat itu Megan masih terlihat membenci Alden, jadi dia mulai mengungkit persaingan mereka waktu SMA dan meminta piala perlombaan debat yang sebenarnya dimenangkan oleh Alden. Champ senior year. I won that fair. Ketika Alden mengecek jadwal penerbangan, bandara sebelah ternyata juga kehabisan tiket menuju ke Wichita dan baru tersedia besok pagi. Awalnya, Alden dan Megan berpikir untuk mudik dengan bis antar kota, tapi mereka akhirnya memutuskan untuk menyetir mobil yang akan memakan waktu selama 7-8 jam perjalanan.
Why don't we Let's just just drive drive there. together? Beberapa saat kemudian, Meghan akhirnya memberitahu kalau dia nggak bisa hadir di pesta lajang dan akan mengirim sebuah pidato bagi Blair. Di tengah perjalanan, Alden kemudian merasa bosan dengan keheningan, tapi Meghan terus aja melarangnya untuk menyalakan radio karena dia udah terlanjur membenci Alden. The radio on? No, no music. I find it very distracting. Dengan perasaan kesal, Meghan kembali membahas lomba debat waktu mereka masih SMA dan menuduh Alden melakukan kecurangan saat membahas suatu tema. Sayangnya, Meghan nggak bisa membuktikan ucapannya sendiri, jadi akhirnya dia membicarakan persaingan mereka sekarang dalam memperebutkan Leanne untuk menjadi klien mereka. Robert's Rules of Order clearly state that it is Because that consolidated account is mine. Setelah mereka berkendara cukup jauh, Alden dan Meghan kemudian mampir ke minimarket untuk membeli cemilan. Namun mobil sewaan mereka ternyata udah dicuri oleh seseorang, sehingga Alden dan Meghan akhirnya menghubungi polisi untuk melaporkan kehilangan mobil dan semua barang bawaan mereka. It doesn't matter if they don't find the phone. I'm not the owner of it. They have to. Making sense does not get us to Wichita. Dalam kondisi tersebut, Alden merasa beruntung masih memiliki dompet dan ponselnya, dan kebetulan juga ada mobil bekas yang dijual dengan harga murah. Pada saat itu, Meghan lalu memberitahu kondisinya kepada Blair, di mana dia meminta Blair untuk selalu menelponnya ke ponsel Alden dan akan berusaha pulang ke rumah sebelum acara pernikahan. Alden Brown. What? Di saat mereka melanjutkan perjalanan, Meghan merasa sedih akibat kehilangan kopernya yang berisi selendang lama yang ingin dia hadiahkan kepada Blair. Ternyata Alden ingat kalau Meghan pernah memakai selendang itu di acara perpisahan sekolah, yang membuat Meghan merasa heran kenapa Alden bisa memperhatikan benda seperti itu. How do you know that? I was there, remember? Ye? Special ed. Ketika Meghan mengecek lalu lintas lewat online, dia melihat kalau di jalur mereka ada perbaikan jalan dan menyuruh Alden untuk mengambil jalur lain. Namun jalur itu malah mengarah ke sebuah kota kecil bernama Mackenzie yang membuat mereka berdebat tentang jalan yang benar dan Alden hampir aja menabrak batang pohon. Gara-gara kejadian tersebut, Alden akhirnya terpaksa memanggil jasa bengkel untuk memperbaiki mobilnya yang mogok di pinggir jalan. Di sisi lain, Meghan juga mengabarkan kejadian ini kepada adiknya sambil mengirimkan pidatonya untuk acara lajang yang akhirnya dibacakan oleh sahabat Blair bernama Della. Megan was supposed to give the toast, or a niece, a cousin. Setelah menunggu cukup lama, mobil itu akhirnya diperiksa oleh seorang montir bernama Charlie yang akan membawa ke garasinya karena hari ini udah gelap. Charlie pun akhirnya mengajak Alden dan Meghan untuk menginap di rumahnya karena dua motel di kota itu udah penuh oleh wisatawan yang besok ingin mengikuti sebuah festival. That's gonna be a problem. Sleep in the car? Well, that sounds uncomfortable. Sesampainya mereka di tempat tujuan, Charlie kemudian mengenalkan Alden dan Meghan kepada istrinya yang bernama Sadie. Ternyata Charlie dan Sadie ini merupakan suami istri yang sangat ramah, dan pada saat itu Sadie ingin meminjamkan baju tidur bagi mereka berdua. Never had fritters in sarsaparilla. No, me neither. Karena di rumah ini hanya ada satu kamar, Charlie lalu mengajak mereka berdua untuk mendirikan tenda yang menurutnya lebih nyaman daripada mereka tidur di atas sofa. Keesokan paginya, Blair bercerita kalau mobil Alden mogok di sebuah kota kecil yang membuat ibu mereka merasa khawatir dan berharap kalau Meghan bisa pulang sebelum upacara pernikahan. What kind of car trouble? I don't know. Adegan film kemudian beralih ke Alden dan Meghan yang merasa terkejut waktu melihat penampilan Charlie dan Sadie. Charlie dan Sadie kemudian mengajak mereka berdua untuk ikut sarapan, di mana Meghan dan Alden baru mengetahui kalau mereka akan mengadakan sebuah festival yang bergaya Skotlandia. Great outfits. Oh, Mackenzie. Untuk mengenang kehidupan zaman dulu,
warga kota sama sekali nggak memakai listrik atau barang elektronik, jadi Alden nggak bisa menumpang cas HP di rumah Charlie. Selain itu, Charlie juga menolak untuk memperbaiki mobil Alden, dengan alasan hari ini adalah hari libur di kota tersebut dan semua warga ikut meramaikan acara festival. Motorized carriages in what is our Renaissance. Setelah mereka selesai sarapan, Alden kemudian berpikir untuk berjalan kaki ke kota sebelah yang berjarak 20 mil. Namun Megan merasa nggak yakin kalau dia bisa berjalan sejauh itu, sehingga dia ingin mengajak Alden untuk pasrah sama keadaan dan mengikuti festival ini bersama warga kota. Yeah, but Alden, I really believe in what I'm doing. Then we're too wired in. The people. Walaupun bisa berjalan kaki ke kota sebelah, mereka berdua mungkin aja akan menemui kejadian buruk lainnya dan lebih baik menunggu Charlie untuk memperbaiki mobil Alden. Alden pun akhirnya setuju dengan pendapat Megan, mumpung dia masih punya waktu selama beberapa hari sebelum keluarganya mengadakan acara pesta pensiun bagi ayahnya. Do they really need me for that? I don't know. Setelah mereka meminjam pakaian, Alden dan Megan kemudian pergi ke sebuah tempat di mana warga kota berkumpul untuk merayakan festival. Di tempat itu, Charlie dan Sadie mengenalkan mereka dengan seorang pria bernama Frank yang ingin mengajak Megan untuk berdansa dan mengajak mereka untuk bermain permainan festival. With the... Okay. Nice to. I'll see you thither. Ketika mereka berdua jalan-jalan di luar, Megan lalu bertanya tentang ayah Alden yang baru aja pensiun dari pekerjaannya, yaitu sebagai seorang seniman. Di sisi lain, Megan juga bercerita tentang ayahnya yang udah meninggal, dan hal itu membuat dia dan Blair merasa sedih karena sang ayah nggak akan bisa hadir di pernikahan mereka. We, captain of the volleyball and track team. Beberapa waktu kemudian, Alden dan Megan akhirnya mengikuti beberapa permainan yang diadakan di festival tersebut. Setelah selesai, Alden sempat berbicara dengan Charlie dan Sadie, dan pada saat itu dia merasa sedikit cemburu karena melihat Megan berdekatan dengan Frank. Megan claim it. Sebelum festival itu selesai, mereka semua kembali berdansa di dalam ruangan dan mendengar sedikit cerita dari Charlie tentang kisah berdirinya kota ini. Charlie pun akhirnya mempersilahkan mereka untuk menari waltz, di mana Alden teringat akan kenangan mereka waktu SMA dan ingin mengajak Megan untuk menari bersama. Setelah acara itu selesai, Alden dan Megan yang merasa bahagia kemudian pulang kembali ke rumah Charlie. Namun Megan bisa mengetahui kalau Alden gak menikmati permainan di festival sampai mereka semua kembali ke dalam ruangan dan ketika Alden mengajak Megan untuk berdansa. Like ducks, it wasn't. Fine, suit yourself, but I'm gonna go this way. Akibat kondisi jalan yang cukup gelap, Alden dan Megan sempat lupa arah menuju ke rumah Charlie, tapi mereka berdua terus berjalan sampai menemukan tumpukan jerami. Di tempat lain, Wendy lalu datang menemui Blair karena dia tahu kalau putrinya pasti merasa gugup dalam menjalani upacara pernikahannya yang akan diadakan besok. You and Dad, you guys, you made happy. No matter what came at me. You did. Adegan film kemudian beralih lagi ke kota Mackenzie, di mana Alden dan Megan sedang bingung dalam mencari rumah Charlie. Mereka berdua pun akhirnya memutuskan untuk bermalam di tempat itu, sambil bercerita tentang festival barusan, kalau Alden merasa cemburu melihat kedekatan Megan dengan Frank. I was jealous. Walaupun mereka sering bersaing waktu SMA, Alden akhirnya mengaku kalau dia tertarik kepada Megan, yang membuat Megan penasaran kenapa Alden gak pernah mengajaknya ngedate. Ternyata selama ini Megan juga punya perasaan yang sama seperti Alden, yang sempat merasa tertarik satu sama lain walaupun mereka berdua merupakan musuh bebuyutan. How come you never asked me out then? I always thought you were kind of cool. Keesokan paginya saat mereka udah terbangun, Alden kemudian memberitahu kalau tempat mereka tidur ternyata dekat dengan rumah Charlie.
Selain itu, Alden ternyata sempat membeli sebuah kain di acara festival agar Meghan bisa memberikan kain itu kepada Blair sebagai pengganti selendangnya yang udah hilang. Michelle. Oh, thank you. Ketika Alden dan Meghan akan sarapan, Charlie tiba-tiba memberitahu kalau dia butuh satu spare part untuk memperbaiki mobil Alden agar bisa dikendarai jarak jauh. Sayangnya, Meghan gak punya waktu untuk menunggu lebih lama, sehingga dia memutuskan untuk meminjam mobil milik Charlie agar mereka berdua bisa segera berangkat ke kota Wichita. Di saat Alden dan Meghan melanjutkan perjalanan, mereka berdua tiba-tiba dihentikan oleh seorang sheriff yang gak taunya adalah Frank. Di sana, Frank sempat menuduh mereka berdua telah mencuri mobil Charlie, tapi ternyata dia ingin memberikan minuman sari buah sebagai hadiah kenang-kenangan bagi mereka. I had you pretty scared, didn't I? Yeah, you did. Oh, well, it was one of our best days. Sementara itu di tempat lain, Wendy terlihat cemas menunggu kedatangan Meghan, sehingga Blair akhirnya meminta Della sebagai pengiring untuk menggantikan kakaknya. Awalnya, Della sempat ragu dengan permintaan tersebut, tapi begitu Blair berangkat duluan dengan ibunya, Della akhirnya menggunakan gaun pengiring milik Meghan. Sesampainya mereka berdua di tempat tujuan, Meghan kemudian ingin mengajak Alden untuk ngedate ketika mereka kembali ke kota Seattle. Thank you again. Di dalam rumah, Meghan untungnya sempat bertemu dengan Della, dan karena Meghan lupa di mana Blair akan menikah, Della akhirnya memberitahu nama sebuah gereja. Thank you, Della. Ketika Meghan udah sampai di gereja tersebut, dia tiba-tiba aja merasa bingung karena tempat itu sangat sepi dan di dalam sama sekali nggak ada orang. Di waktu yang sama, Della akhirnya menyusul Meghan di gereja itu untuk meminta maaf atas kebohongannya karena sebenarnya dia ingin menjadi pengiring pengantin bersama Will. Who can blame him? You're so fabulous. It's okay, Della. Let's get us to the right one. Come on. Sementara itu di tempat lain, Wendy dan Blair yang merasa cemas akhirnya bisa tenang setelah melihat kedatangan Meghan dan Della. Di sana, Meghan kemudian meminta Della untuk menjadi pengiring adiknya dengan alasan dia nggak ikut waktu mereka gladi bersih dan Della terlihat lebih cocok jika berpasangan dengan Will. Singkat cerita, saat upacara pernikahan itu udah selesai, Meghan lalu mengucapkan selamat kepada Jack dan Blair yang akan mulai menjalani kehidupan baru. Meghan pun akhirnya bercerita tentang perjuangannya untuk pulang, yang harus menghadapi beberapa rintangan seperti kemalingan mobil sewaannya dan terjebak 1 hari di sebuah kota tanpa listrik. Stolen car, stolen luggage, stolen phone. I needed that after my day. Setelah Meghan selesai menyampaikan pidatonya, dia dan Blair tiba-tiba aja melihat kedatangan Alden ke pesta tersebut. Ternyata Alden mengetahui acara ini dari sosial media, dan dia ingin memberikan piala lomba debat kepada Meghan karena mengetahui kalau Meghan sangat menginginkannya. I need you to have this. Don't worry, your address is Seattle. Well, you know, fun for all. Selain memberikan piala, Alden dan Meghan juga berbicara tentang pekerjaan, bagaimana jika mereka menggabungkan bisnis mainan agar tembus ke supermarket. Alden pun akhirnya mengaku kalau dia udah jatuh hati kepada Meghan, dan selama mereka di perjalanan, Meghan ternyata juga merasa jatuh hati kepada Alden. Nah, oke teman-teman, sekian ya perjumpaan kita di alur cerita film yang berjudul Road Trip Romance. Semoga teman-teman semua merasa terhibur sama alur cerita film ini, dan sampai jumpa di video yang berikutnya.